Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami, Marin Royen, pembaca dan pembunyi firman-firman-Nya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 11 April 2021, izinkan kami akan membaca dan membunyikan suratnya Allah yang berjudul Al-Qalam atau terjemahannya pena. Dia berada dalam surat ke-68 dan di dalamnya ada 52 ayat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga kami yang di dunia suka bersalawat untuk junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di hari yang abadi akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dijauhkan dari panas teriknya matahari di padang mahsyar yang 50.000 tahun kita menanti putusan Allah akan masuk ke dalam surga atau neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qalam atau pena ada dalam surat ke-68. Ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ayat kedua, dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang benar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Sambung di ayat ke-6 dari surat Al-Qalam atau pena. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Ayat ke-8. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Ayat 10. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Ayat ke-13 dari surat Al-Qalam atau pena, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya karena dia kaya dan banyak anak. Ayat 15 dari surat Al-Qalam atau pena. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka
Jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. Ayat 22 dari surat Al-Qalam atau Pena dalam surat ke-68. Ayat 22. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Sambung di ayat 28 dari surat Al-Qalam atau Pena. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Ayat 32 dari surat Al-Qalam atau Pena. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Sambung dalam ayat 34 dari surat Al-Qalam atau Pena. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa atau orang-orang kafir? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Ayat 39 dari surat Al-Qalam atau Pena dalam surat ke-68 dalam Al-Quran. Ayat 39. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu? Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya itu jika mereka orang-orang yang benar. Ayat 42 dari surat Al-Qalam atau Pena. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ayat 43. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan. Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini atau Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Sambung di ayat 47 dari surat Al-Qalam atau Pena.
Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya? Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Ayat 50 dari surat Pena atau Al-Qalam. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, ya Muhammad itu benar-benar orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Demikian ayat 52 sebagai ayat penutup dari surat Al-Qalam atau Pena. Izinkan kami mengulangi kembali di ayat 52 sebagai ayat penutup, yang terjemahannya sebagai berikut. Ayat 52. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahan surat Al-Qalam atau Pena sudah kami baca dan bunyikan di siang hari ini di tanggal 11 April 2021. Seperti biasa dari kami, izinkanlah mengambil maskot dari dalamnya, agar kedepannya kami ingat apa yang berada dalam surat Al-Qalam atau Pena, firman-Nya Allah ini. Dari ayat 1 sampai 52 semuanya adalah maskot karena firman-Nya Allah. Namun izinkan kami mengambil dari dalamnya beberapa ayat sebagai maskot. Izinkan kami mengambil ayat 15, 16, 41 dan 42. Ayat 15. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Izinkan kami membaca keterangan yang dimaksud Allah dalam firman-Nya belalainya, yakni yang dimaksud belalai di sini adalah hidung. Dipakai kata belalai di sini sebagai penghinaan. Izinkan kami mengulang ayat maskot, yakni ayat 15 dan 16. Apabila ayat-ayat kami dikatakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Dan juga sebagai maskot adalah ayat 42 dan 43 yang bunyinya sebagai berikut. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, dan sungguh dahulu di dunia mereka tidak diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan. Demikian ayat 42 dan 43 kami pilih sebagai ayat maskot dari dalamnya. Dan izinkanlah kami akan membaca keterangan dari yang dimaksud Allah dalam firman-Nya ketika betis disingkapkan. Keterangannya sebagai berikut. Menggambarkan keadaan orang yang sedang ketakutan, yang hendak lari
karena hebatnya huru-hara hari kiamat. Demikian keterangan dari Betis disingkapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ayat maskot yang kami ambil dari dalam surat Al-Qalam atau pena, surat ke-68. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, di hari Minggu 11 April 2021, kami sudah usai membunyikan suratnya Allah Al-Qalam atau pena dalam bahasa Indonesia. Tiada lepas-lepasnya kami mengucapkan terima kasih kepada para ulama, para penerjemah, ahli bahasa yang telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Entah berapa puluh tahun yang lalu beliau bersusah payah menerjemahkan Al-Quran sebanyak 114 surat atau 30 juz atau 6.666 ayat. Semoga kerja keras beliau kelak akan membawanya ke surga di hari yang abadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu esok hari dengan kami pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah di Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 hirabbil alamin.